Saudara kaum muslimin rahimakumullah, di dalam kitab Maslahul Ibad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan atau bersabda tentang suatu kondisi zaman yang akan dilalui oleh umatnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sayati ala ummati zaman." Akan datang suatu zaman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada umatku, yakni umatku yuhibbunal khamsa wa yansawna al khamsa. Umatku akan gemar dengan 5 hal dan mereka pula melupakan 5 hal. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yuhibbunad dunya wa yansawna al akhirah. Umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih gemar tentang urusan dunia dan mereka lalai atau melupakan urusan akhirat. Kehidupan yang kita jalani pada saat ini, sesuatu hal yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW ini tentunya menjadi pelajaran bagi kita. Akankah kita sudah sampai pada zaman itu? Akankah pada zaman ini diri kita ini lebih cinta terhadap urusan dunia dan kita melalaikan urusan akhirat? Kehidupan kita seakan-akan kita bekerja dari pagi hingga sore dan bahkan petang. Akankah diri kita tidak mau memberikan sedikit waktu kita tentang urusan akhirat kita? Saudara kaum muslimin rahimakumullah, kehidupan dunia ini adalah suatu hal yang hanya kita lewati sebentar saja. Dari alam ruh kita dipindahkan ke alam kandungan. Di alam kandungan kita hanya berapa 9 bulan 10 hari lamanya. Lalu setelah itu kita dipindahkan ke dunia ini, dan di dunia pun kita pun hanya sebentar saja. Baina sittin wa sab'in, kata Rasulullah, umurnya umatku antara 60 sampai 70 tahun. Dunia hanyalah tempat singgahan bagi diri kita. Maka kita boleh mencintai urusan dunia, tapi jangan sampai diri kita melupakan urusan akhirat kita. Lalu yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya yuhibbunal hayat wa yansawnal maut. Umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih gemar mencintai tentang kehidupan mereka dan mereka melupakan yang namanya kematian. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan kepada kita, seolah-olah diri kita akan hidup selamanya. Allah memberikan kesehatan kepada kita, seakan-akan kita akan sehat selamanya. Semua pasti ada timbul baliknya. Ketika ada kehidupan, pasti ada kematian. Kalau diri kita sehat saat ini, bisa jadi kapan saja kita akan merasakan yang namanya sakit. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, kehidupan boleh kita jalani semau mungkin diri kita, tetapi jangan sampai diri kita lupa tentang kematian kita. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Diri kita ini memiliki batas waktu atau akan mengalami yang namanya ajal. Ketika diri kita sudah sampai pada ajal kita, tak dapat kita tunda, tak dapat kita majukan, dan tak dapat kita mundurkan walau hanya sesaat. Kita diberikan kehidupan oleh Allah agar diri kita memawas diri bahwasanya setelah kehidupan ini pasti akan mengalami yang namanya kematian. Dari alam dunia ini kita akan pasti pindah ke alam kubur. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Lalu yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibbunal qusur wa yansawna kubur. Umatku akan lebih gemar, akan lebih cinta kepada gedung-gedung yang mewah, kepada apartemen-apartemen yang sangat luar biasa tingginya, dan mereka melupakan yang namanya kubur. Di dunia kita berlomba-lomba membangun suatu bangunan yang megahnya luar biasa, namun jangan sampai diri kita lupa, semua itu tidak akan kita bawa ketika diri kita sudah masuk ke alam kubur. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, boleh diri kita memiliki rumah yang mewah di dunia, tetapi jangan sampai
lupa bahwasanya setelah kematian rumah kita adalah alam kubur, yang ketika diri kita masuk begitu pengapnya rumah yang mewah tak akan kita bawa ke alam kubur. Apartemen-apartemen yang mewah, kos-kosan yang sangat luar biasa banyaknya tak akan kita bawa ketika diri kita masuk ke liang lahat. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, itulah yang ketiga. Lalu yang keempat kata Rasulullah SAW tentang kondisi zaman yang mungkin pada saat ini kita jalani adalah yuhibbunal mal wa yansawunal hisab. Umatku kata Rasulullah akan lebih gemar kepada harta benda mereka, namun mereka melupakan yang namanya hisab. Segala bentuk yang kita dapati di dunia ini, harta benda yang kita miliki di dunia ini, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita dapatnya? Dengan cara apa kita mendapatkannya? Apakah kita dengan cara yang benar? Tentunya kalau kita dalam keadaan yang benar, semua akan kita jawab dengan begitu gampangnya. Tetapi kalau semua yang kita miliki di dunia harta benda didapati dengan dasar yang tidak baik, dengan sesuatu yang mungkin curang dan sebagainya, maka kelak di yaumil akhirah diri kita akan kesulitan untuk menjawabnya. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, perlu kita tanamkan dalam diri kita semua bentuk yang kita miliki di dunia ini, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala akan dimintai pertanggungjawaban. Lalu yang terakhir kata Rasulullah SAW, yuhibbunal khaliq wa yansawunal khaliq. Umatku kata Rasulullah SAW lebih cinta terhadap ciptaan Allah dan terkadang mereka melupakan Allah, yakni Sang Pencipta. Banyak di antara kita umat muslim yang meninggalkan Tuhannya gara-gara ia cinta terhadap sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang meninggalkan agamanya, menyebutkan Allah Subhanahu wa taala karena ia mencintai, lebih cintanya kepada Allah, cintanya kepada makhluk Allah dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, kita boleh mencintai keluarga kita, orang tua kita, anak kita, tetapi jangan sampai diri kita ini dilalaikan karena diri kita cinta terhadap makhluk Allah, lalu kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Di saat Allah panggil diri kita untuk melaksanakan salat, jangan diri kita sibuk dengan keluarga kita, jangan diri kita sibuk tentang urusan dunia kita. Marilah kita sejenak diri kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, inilah sedikit gambaran pada zaman yang tentunya diprediksikan oleh Rasulullah SAW tentang umatnya, yang mana diri kita ini, kehidupan di dunia ini, jangan sampai diri kita, iman kita berubah walaupun zaman ini berubah. Zaman boleh berubah, namun jangan sampai diri kita, keimanan kita kepada Allah jangan sampai berubah. Artinya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, boleh kita mengikuti zaman, namun jangan sampai diri kita terjerumus tentunya kepada zaman-zaman yang penuh dengan kegelapan, yakni kejahilan, kemaksiatan dan sebagainya. Tetaplah diri kita berada di koridor syariat Islam, yakni menjalankan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua ini tentunya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari zaman-zaman yang penuh dengan kejahilan, kemaksiatan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menunjukkan kepada diri kita jalan yang benar, jalan yang lurus, selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ikhlas wal qabul innahu huwas samiul alim.